Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ade Bayu Saputra MPD dan Bunda Yusra selaku dosen pengampu mata kuliah puisi. Pertama-tama puji syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan daring pada hari ini. Perkenalkan, saya Nova Sufani selaku moderator yang akan memimpin perjalanan diskusi kita. Dan selanjutnya kepada rekan saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kepada saudari Ayu, saya silakan. Perkenalkan, saya Aistianingsih dengan NIM A1B124093. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kita akan masuk pada pemaparan materi. Kami dari kelompok 5 hari ini akan memaparkan sebuah materi tentang puisi sebagai karya tulis. Kita akan bahas tentang puisi. Jadi apa itu puisi? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang disusun dengan bahasa yang padat, terstruktur, dan mengandung makna yang mendalam. Sebagai karya tulis, puisi lebih menekankan aspek estetik dan ekspresi kreatif penulis itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri puisi sebagai karya tulis yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Ayu Setianingsih, saya silakan. Ciri-ciri puisi sebagai karya sastra tulis. Puisi sebagai karya sastra tulis memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari bentuk karya sastra lainnya, baik secara fisik maupun konseptual. Ciri-ciri puisi yaitu penyampaiannya berupa tulisan yang dapat dilihat secara kasat mata, baik bentuk maupun isinya. Puisi sebagai karya sastra tulis disampaikan melalui tulisan yang dapat dilihat dan dibaca secara langsung oleh pembaca. Ciri-ciri yang kedua yaitu versi cerita. Dalam puisi harus memiliki satu versi tunggal ketika karya sastra puisi ditulis dan dibagikan kepada orang lain. Puisi tersebut harus memiliki satu versi tunggal yang dapat diakses oleh pembaca. Artinya, setiap orang yang membaca puisi tersebut akan mendapatkan teks yang sama, tanpa ada perbedaan dalam bentuk atau isi puisi tersebut. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu penulisnya mudah diketahui dengan bukti fisik pada media yang digunakan untuk menulis. Salah satu keunggulan puisi sebagai karya sastra tulis adalah adanya jejak yang jelas tentang siapa penulisnya. Dalam karya sastra tulis, nama pengarang biasanya dicantumkan di bagian awal atau akhir puisi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu puisi tersusun dalam media tertentu yang bisa disimpan dan dibaca berulang kali. Seperti karya sastra tulis, puisi dapat diproduksi dalam berbagai media yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, seperti buku, majalah, atau bahkan media digital. Hal ini memungkinkan pembaca untuk mengakses dan membaca puisi berulang kali. Ciri selanjutnya, puisi memiliki unsur estetika yang terorganisir dengan cermat. Puisi sebagai karya sastra tulis memiliki unsur estetika yang sangat diperhatikan, seperti pemilihan kata, struktur kalimat, serta penggunaan ritme dan rima. Penyusunan kata dalam puisi lebih mengedepankan aspek keindahan bahasa, dan setiap kata atau kalimat dipilih dengan cara yang sangat cermat. Ciri selanjutnya dapat menyampaikan makna secara simbolik. Dan puisi ini, dalam puisi sebagai karya sastra tulis, penyair seringkali menggunakan simbol-simbol seperti metafora dan gaya bahasa lainnya untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Hal ini tentu saja membuat puisi bisa diinterpretasikan
diinterpretasikan dengan berbagai cara oleh pembaca yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu puisi dapat menyampaikan makna secara simbolik dan berlapis. Dalam puisi sebagai karya sastra tulis, penyair seringkali menggunakan simbol-simbol seperti metafora dan gaya bahasa lainnya untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Hal ini membuat puisi bisa diartikan atau diinterpretasikan dengan berbagai cara oleh pembaca yang berbeda, tergantung pada pengalaman seseorang dan pandangan masing-masing. Maka dari itu, seperti puisi yang ditulis dapat memiliki makna yang berlapis dan dapat mengunggah perasaan ketika membacanya. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah memaparkan materi tentang ciri puisi sebagai karya tulis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kapan puisi ini muncul. Puisi sebagai karya sastra tulis muncul ketika manusia sudah mengenal huruf sebagai bentuk atau lambang dari suatu ujaran. Selain itu, puisi sebagai bahasa tulis muncul karena ada usaha untuk mengarsipkan suatu proses imajinasi terhadap apa yang dilihat, diamati, dan direnungkan. Kemudian diinterpretasikan atau bisa juga dialami oleh pengalaman dari si penyair atau penulis puisi itu sendiri. Ini merupakan proses pergeseran dari lisan menjadi tulisan. Pada akhirnya, proses pergeseran ini dari sastra lisan menuju sastra tulisan tidak dapat kita hindari. Karena sadar atau tidak, bagaimanapun proses pertumbuhan sastra akan mengarah dan berusaha menemukan bentuk yang lebih maju dan lebih sempurna sebagaimana yang terjadi pada bidang lain. Hal yang harus diperhatikan dalam puisi sebagai karya tulis ini adalah yang pertama, kita harus memperhatikan kepuitisan. Puisi sebagai karya sastra tulis harus bersifat imajinatif dan juga harus memperhatikan unsur musikalitas, enjambemen, dan tipografi. Kemudian puisi harus memperhatikan unsur bahasa atau pemilihan kata dalam puisi tersebut, ketata bahasaannya, kiasannya, citraan, sarana, serta retorikanya. Nah, setelah kita membahas kapan puisi ini muncul, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai apa sih fungsi dari puisi. Nah, pada materi ini kita akan mau diberi pemahaman oleh rekan saya tentang fungsi puisi tersebut. Kepada Ayu, saya silakan untuk melanjutkan materinya. Teman-teman, puisi sebagai karya sastra tulis dalam sejarah sastra, sejak zaman kuno, puisi telah menjelma menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi sastra. Dalam perjalanan waktu, puisi bukan hanya sekedar bentuk ekspresi, tetapi juga sarana untuk menyampaikan gagasan, cerita, dan perasaan dengan cara yang memikat dan mendalam. Sebelum manusia mengenal tulisan, puisi telah hidup dalam bentuk lisan, disampaikan dari mulut ke mulut, menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dan manusia dengan sejarah, mitologi, dan filosofi kehidupan. Saat pertama kali mengenal tulisan, puisi pun mulai berkembang dalam bentuk yang lebih terstruktur dan abadi. Salah satu bentuk puisi yang sangat terkenal adalah puisi epik, yang mengisahkan perjalanan pahlawan atau kejadian monumental dalam sejarah suatu bangsa. Contoh paling terkenal adalah Iliad dan Odyssey, karya Homeros, yang tidak hanya mencatatkan sejarah, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Yunani kuno. Nah, dari waktu ke waktu, puisi terus bertransformasi. Muncul berbagai aliran dan gaya baru yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran manusia. Pada masa Renaissance misalnya, puisi menggali tema-tema tentang kecantikan alam dan pencarian makna hidup. Sedangkan pada abad modern, puisi seringkali mengangkat tema-tema sosial, politik, dan identitas, mencerminkan perubahan dunia yang semakin kompleks. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami tadi. Saya akan membacakan kesimpulan agar saudara sekalian memahami inti dari pembahasan kita kali ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian yang tadi kami paparkan. Saya Nova Subani selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.